Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi bersama kami di channel Santri Logi. Bagaimana kabar? Saya sapa dulu sahabat pemirsa semua yang ada di manapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan ibadah puasa yang insya Allah sedikit lagi kita akan berakhir insya Allah. Oke sahabat Santri Logi dimanapun Anda berada, hari ini kita kedatangan tamu di studio kami. Ada Kak Musriadi. Saya sapa dulu dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam juga bagi seluruh pemirsa atau sahabat Santrilogi di mana saja Anda berada. Wah, luar biasa ya. Ini saya lihat wajahnya sudah semakin ceria. Ini akhir Ramadan ini, Kak ya. Bagaimana Kak ini? Ya mungkin mudah-mudahan ini adalah keberkahan tersendiri bagi saya karena tidak melihat situasi dan waktu, tetap melaksanakan tugas dimanapun dan kapanpun juga. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Para pemirsa sahabat Santrilogi, sedikit menyampaikan informasi bahwa tamu kita malam hari ini adalah Kak Musriadi. Dia selaku Kepala Balai Diklat, ya Kak ya? Balai Diklat. Kepala Balai Diklat Keagamaan Provinsi Keagamaan Ambon. Ambon. Oh ya, mohon maaf ya, Kepala Balai Diklat Ambon ya. Begitu kayak kita sebutnya. Balai Diklat Keagamaan Ambon. Oh ya, luar biasa. Jadi sedikit informasi buat kita semua sahabat Santrilogi dimanapun Anda berada. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, tamu spesial ini dari Kak Musriadi sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Ambon. Saya ingin ngobrol sedikit Kak dengan Kakak seputar mungkin pengalaman-pengalaman Kakak lah, bagaimana selama ini menjalankan aktivitas seperti biasanya. Kemudian mungkin saya akan sedikit menyinggung mana pengalaman-pengalaman organisasi Kakak selama ini dan aktivitas Kakak selaku Kepala Balai Diklat Keagamaan Ambon. Mungkin pertanyaan pertama Kak ini. Kakak ini kan kalau saya baca sedikit CV-nya ini asli dari Sulawesi Selatan Kak ya? Ya. Asli dari Sulawesi Selatan dan sekarang ini menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Ambon. Keagamaan Ambon. Keagamaan Ambon. Itu ceritanya bagaimana itu Kak? Iya, Balai Diklat Keagamaan Ambon itu adalah balai di bawah Kementerian Agama, Oh iya. di mana ada 14 balai diklat di seluruh Indonesia. Heeh. Nah, salah satunya adalah Balai Diklat Keagamaan. Kenapa kata Ambon bukan provinsi? Padahal dia mewakili 2 provinsi. Oh iya betul Wilayah sekali. kerjanya adalah Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Ah, iya. Kenapa disebut Balai Diklat Keagamaan Ambon bukan Balai Diklat Keagamaan Maluku? Mm-mm. Karena dia berposisi di Ambon. Oh Nah, Ambon. gitu. Ah. Jadi karena dia mewilayai 2 provinsi, dia tidak bisa menyebut satu provinsi. Oh iya betul. Yang kedua adalah memang sejak tahun 2019 kemarin, Mm-mm. tepatnya di bulan Juli, tanggal 22 saya dilantik jadi Kepala Balai Diklat Keagamaan Ambon. Sebelumnya jadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Makassar. Oh di Makassar. Oh, iya, iya. Tapi ini sudah memang malah melintang di dunia Balai Diklat karena saya lahir di Balai Diklat, artinya menjadi CPNS dimulai dari Balai Diklat Keagamaan Makassar. Itu tahun 1992 dengan pangkat golongan 2A. Golongan 2 kayak. Oh, Jurusan sekarang masih sudah SMA. golongan berapa, Pak? Alhamdulillah sudah menjadi golongan 4A. Oh, sudah luar Lebih dari biasa. 4A. Sudah 4A. Dan sekarang sudah menakodai Balai Diklat Keagamaan Ambon ini selama 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 10 bulan. bulan. Iya. Oh, sudah lumayan ya, Kak. Ya. Kemudian aktivitas terus saya jalankan, ya tentu harapan bahwa Balai Diklat Keagamaan Ambon ini akan maju, akan berkembang. Artinya tentu saya berharap bahwa ada peningkatan mutu dan kualitas Oh, begitu. selama saya menjadi Kepala Balai Diklat Keagamaan Ambon. Oke, itu mungkin. Kemudian selanjutnya Kak, ke Balai Diklat Keagamaan Ambon ini fokus kerjanya itu seperti apa Kak? Apakah mungkin menyediakan sumber daya atau bagaimana ini? Ya, tugas dan fungsi Balai Diklat Keagamaan Ambon dan seluruh Balai Diklat Keagamaan yang ada di Kementerian Agama adalah menyelenggarakan pelatihan. Pelatihan. Sebenarnya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tapi berdasarkan PMA nomor 19 tahun 2020 maka kata dik atau pendidikan itu tidak lagi dipakai di balai balai diklat. Maka kegiatan-kegiatan dilaksanakan adalah tidak lagi memakai kata pendidikan tapi memakai kata pelatihan. Pelatihan. Pendidikan itu cuma berlaku untuk dunia kampus dan dunia sekolah. Oh iya betul. Jadi pelatihan. Jadi itu berdasarkan PMA nomor 19 tahun 2020. Dan
kegiatan-kegiatan dilaksanakan ini adalah menyelenggarakan pelatihan untuk dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas serta profesionalitas dalam upaya untuk menambah pengetahuan dari aspek knowledge-nya, yang kedua dari aspek skill-nya, keterampilan, kemudian dari aspek attitude-nya, itu akhlakul Itu yang penting ya, akhlakul karimah. Ini 3 aspek menjadi sasaran tugas dan fungsi daripada Balai Diklat Keagamaan di seluruh Indonesia. Tentu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini adalah berdasarkan dengan muatan lokal yang ada. Muatan lokal yang ada. Kami di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama itu ada beberapa organisasi instansi di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Secara administrasi kami bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Tapi secara fungsional kami bertanggung jawab dalam fungsi tugas-tugas penyelenggaraan kegiatan pelatihan itu lini sektornya ke Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan dan juga Pusdiklat Tenaga Administrasi. Terus selanjutnya apakah yang peserta yang mengikuti diklat ini hanya sekedar untuk yang lingkup ASN saja atau bagaimana Kak? Apa masyarakat juga boleh ikut di Balai Diklat? Iya, kalau dulu-dulunya memang itu pelaksanaan kegiatan dilakukan khusus untuk PNS. PNS saja. PNS. Sekarang ini ada perubahan. Jadi tidak hanya targetnya kepada PNS saja, tapi seluruh ASN. Kalau berbicara aparatur sipil negara, berarti semua aspek masuk dalamnya. Tenaga honorer, tenaga P3K, ya, tenaga kontrak apa dan sebagainya itu masuk dalam lingkup ASN. Nah, semua aspek itu masuk dalam bisa masuk dalam kegiatan mengikuti pelatihan. Nah, tahun ini bahkan ada kegiatan-kegiatan yang sudah dititipkan kepada kami untuk kegiatan eksternal. Jadi sudah bisa melibatkan masyarakat. Kemarin kami sudah mengundang takmirul masjid. Oh, takmirul masjid. Ya. Jadi kami mengundang pengurus takmirul masjid, itu adalah kegiatan eksternal namanya. Itu diikutkan dalam pelatihan begitu? Diikutkan dalam pelatihan khusus untuk manajemen kemasjidan. Oh, manajemen kemasjidan. Seluruh pengurus masjid atau takmirul masjid ini diundang di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Nah, utusan-utusan itulah yang kami undang melalui stakeholder Kementerian Agama Kabupaten Kota setempat, itulah yang mengutus utusan. Nah, kami sudah lakukan kemarin dan tadi sudah ditutup. Oh, tadi sudah ditutup dan mudah-mudahan ini ada dampaknya, artinya bahwa ada perubahan pendekatan. Bukan hanya kepada ASN saja, tapi juga masyarakat. Dan kami juga ada program berkaitan dengan pemberdayaan pesantren. Pemberdayaan pesantren dalam kaitannya dengan pertanian. Saya sudah merancang untuk bekerjasama dengan Kementerian Pertanian atau Balai Pelatihan Pertanian untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Tapi kita menunggu dulu, apakah kalau tidak ada pemotongan anggaran, karena ini kan sudah ada signal bahwa ada pemotongan anggaran. Kalau tidak ada pemotongan anggaran ini tidak menyentuh kepada aspek itu, tentu kami akan laksanakan. Oh iya. Jadi ada kegiatan pelatihan berbasis pesantren dalam kaitannya dengan pertanian. Ada yang menarik bahwa Balai Diklat Keagamaan Ambon ini kan berada di Ambon Kak ya? Tapi wilayah kerjanya masuk di Maluku dan Maluku Utara begitu Kak ya? Jadi sekali-sekali kakak mengadakan pelatihan di Maluku, biasa jadi di Maluku Utara begitu ya? Saya perlu jelaskan dulu bahwa metode pelatihan itu ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah pelatihan di reguler. Pelatihan reguler itu dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Ambon. Kami mengundang peserta untuk datang ke Balai Diklat Keagamaan Ambon. Itu jadi utusan berdasarkan utusan-utusan dari stakeholder yang ada. Stakeholder yang seperti apa? Stakeholder itu siapa? Yaitu Kementerian Agama, kabupaten kota setempat. Perlu juga sebelum saya masuk yang kedua yang perlu saya informasikan bahwa ada 21 kabupaten kota di wilayah kerja kami. Yaitu 10 diantaranya adalah kabupaten kota yang ada di Maluku Utara, 11 diantaranya adalah di Maluku, dan 3 kampus. 3 kampus. Di wilayah kerja kami yaitu YAIN Ternate, YAIN Ambon, dan IAKN. IAKN ya? IAKN, oh iya. Institut Agama Kristen. Oh iya betul. Negeri Ambon. Itu di Ambon Kak ya? Inilah wilayah kerja kami. Jadi kegiatan kami yang pertama adalah reguler. Jadi kegiatannya dilaksanakan di Balai Diklat. Kemudian ada namanya kegiatan
pelatihan di wilayah kerja. Hmm. Pelatihan di wilayah kerja di mana panitia dan penyelenggara itu mendatangi stakeholder atau wilayah kerja kami di kabupaten kota. Kemudian pelaksanaan kegiatan itu di situ dilaksanakan dan tidak meninggalkan wilayah kerja. Wilayah setempat, tidak meninggalkan wilayah setempat. Jadi pelaksanaan kegiatannya sama dengan kegiatan reguler. Kegiatan reguler kalau umpamanya kurikulumnya 6 hari, maka dilaksanakan 6 hari. Cuma bedanya kalau reguler kami kasih bermalam di Balai Diklat, tapi kalau kegiatan pelatihan di wilayah kerja tidak bermalam, sampai sore saja kegiatannya. Nah, itu tapi jumlah jamnya juga sama. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan jarak jauh. Pelatihan jarak jauh ini ya melalui virtual. Itu melalui virtual dengan jumlah jam yang jumlah hari yang kami laksanakan untuk virtual ini khusus virtual karena tidak boleh terlalu banyak jam dalam satu hari, maka dilaksanakan 10 hari. 10 hari. Itu khusus virtual saja kan? Virtual. Nah, kemudian ada namanya pelatihan di tempat kerja, tapi pelatihan di tempat kerja ini ya, belum maksimal kami laksanakan. Artinya lebih dianggap bahwa belum efektif untuk kita laksanakan. Yang terakhir adalah pelatihan kerjasama. Pelatihan kerjasama itu di mana melibatkan, di mana pelatihan kerjasama ini kami menyiapkan penyelenggara, tapi anggarannya itu dikelola oleh stakeholder. Kami coba menyiapkan, mendatangkan penyelenggara, kemudian menerbitkan sertifikat. Perlu juga kami sampaikan bahwa sertifikat pelatihan itu tidak diperkenankan di luar daripada Balai Diklat, khusus untuk kementerian. Saya kira seperti kementerian-kementerian lain juga seperti itu. Nah, khusus untuk Kementerian Agama ini, yang saya maksud ini adalah tidak ada kegiatan pelatihan itu di luar daripada Balai Diklat. Oh begitu. Itu yang poin penting itu ya? Tidak boleh ada sertifikat muncul. Kalau dulu masih ada berlaku di tahun-tahun 90-an, itu masih ada stakeholder seperti kantor kementerian wilayah, kementerian kabupaten kota melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kalau itu sekarang tidak boleh. Tidak ada. Jadi sertifikat salah satunya yang dikeluarkan cuma Balai Diklat. Balai Diklat keagamaan. Tapi ini juga Balai Diklat karena ada stressing di situ, masih ada kata diklat. Maka ini dalam waktu dekat sudah ada perubahan, tapi belum di-launching. Nama Balai Diklat Keagamaan seluruh Indonesia akan berubah menjadi Balai Pelatihan BPSDM. Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Literasi Kementerian Agama. Balai Pelatihan dan Sumber Daya Manusia dan Literasi Kementerian Agama. Lebih menarik lagi ya kan? Oh iya betul sekali. Nah, ini jadi ada perubahan, jadi tidak ada kata diklat, tidak ada kata diklat lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Oke, selanjutnya Kak, ini kan kita sekarang masih dalam kondisi pandemi ini. Mungkin bisa dijelaskan apakah kemudian program-program dari Balai Diklat ini tetap berjalan atau sementara dipending atau lewat virtual semuanya programnya? Bagaimana Kak? Ada 3, makanya saya katakan tadi, kami memakai semua metode. Oh, semua metode digunakan. Kalau situasi dan kondisinya di suatu tempat tidak memungkinkan untuk kita masuk karena adanya masih pembatasan, maka kami tidak lakukan. Oh iya betul sekali. Tahun kemarin itu hampir 4 bulan kami stagnan tidak melaksanakan kegiatan apa-apa karena masa mulai bangkitnya namanya pandemi. Tentu kami merespon baik apa yang diinstruksikan oleh pemerintah supaya berhati-hati, supaya melakukan gerakan-gerakan untuk menghindari berkembangnya pandemi. Itu adalah tanggung jawab kami. Tentu kami juga melihat aspek-aspek yang mana cocok bisa dilakukan, yang mana tidak. Seperti umpamanya pelaksanaan kegiatan di reguler mengundang utusan-utusan dari 21 kabupaten kota dan kampus ke kampus universitas ke kantor kami, itu juga tentu melakukan protokol kesehatan yang super ketat. Karena kami juga tidak hanya mengharapkan kepada peserta untuk mencuci tangan, tapi juga kami siapkan alatnya seperti masker, hand sanitizer, itu kami siapkan semua. Berarti protap kesehatan tetap berjalan kan? Jarak juga 1 meter lebih, 1,5 meter atas peserta juga kami lakukan. Nah, di wilayah kerja juga seperti itu. Jadi kami kan memberikan alat ATK ya. ATK. Dalam bentuk tas dan sebagainya. Di dalamnya itu berisi seperti itu. Jadi kami memang selalu menekankan supaya untuk menjaga.
Menjaga jaga kesehatan. jarak. Apapun itu, kalau memang situasinya tidak memungkinkan, kami tidak laksanakan. Kami tunda kegiatan ini. Betul sekali. Kalau perlu, ya kami tidak menjalankan aktivitas demi untuk mendukung program pemerintah dalam hal pengentasan COVID-19. Heeh. Saya kira itu. Kemudian ini kan sementara program CPNS ini sudah mulai berjalan ini kayak. Sudah berjalan. Terus bagaimana persiapan untuk Balai Diklat Keagamaan Ambon? Karena yang sebagaimana saya tahu ini kalau misalkan ruang lingkup keagamaan misalkan Yayan Ternate, Yayan Ambon itu kan pelatihannya CPNS-nya latsarnya itu di Ambon kayak. Balai Diklat Nah, Keagamaan. bagaimana persiapan itu? Apakah sudah mulai dari sekarang atau bagaimana? Awalnya memang ada e-warning dari Lembaga Administrasi Negara untuk tidak melakukan kegiatan ini jangan klasikal full. Mm-mm. Kalau perlu dibagi dua, setengah kegiatan itu dilakukan secara klasikal, Mm-mm. tapi setengah juga secara virtual. Ya. Maka ditambah dengan istilahnya dengan blended learning. Mm-mm. Classical blended learning, artinya klasikal setengah, kemudian learning setengah. Learning setengah. Tapi setelah kami semua membuat data untuk pendukung bahwa Balai Diklat Keagamaan Ambon, dan bahkan saya kira seluruh Balai Diklat membuat satu data supaya ada dukungan bahwa sudah bisa dilaksanakan secara klasikal penuh. Dengan cara apa? Kami meminta rekomendasi pengurus COVID di wilayah kami, yaitu Balai Diklat di Maluku, supaya ada rekomendasi bahwa situasi bisa dilaksanakan kegiatan klasikal. Dan itu kita sudah dapatkan, dan alhamdulillah anggarannya sudah kelihatan. Anggarannya sudah kelihatan dan kayaknya klasikal penuh. Berarti juknis pelaksanaan untuk CPNS wilayah Kementerian Agama provinsi ini sudah siap-siap ya? Siap-siap. Yang jelas bahwa tetap kami mendahulukan protokol kesehatan yang ada. Dan nanti ada 197 CPNS yang akan ikut. Dalam latsar. Dasar. Insya Allah di bulan kami rencanakan di tanggal 21 Agustus. Nah, ini informasi menarik ini buat sahabat-sahabat Santrilogi, khususnya yang para CPNS ya, lingkup Maluku dan Maluku Utara di bawah naungan Kementerian Agama kayak. Jadi ada informasi dari Kepala Balai bahwa insya Allah pelaksanaan latsar ini akan dilaksanakan di tanggal 21 Agustus. Nah, ini informasi menarik. Dengan 5 angkatan. 5 angkatan. Ya, jadi kami lakukan 221. 221. Ya, sementara itu karena ini kan juga perlu juga diketahui bahwa Balai Diklat Keagamaan juga dalam rangka mendukung program pemerintah setempat, maka kami juga masih membantu pemerintah setempat dalam hal penanganan COVID, yaitu dijadikan tempat karantina. Karantina bagi tenaga kesehatan COVID-19 di Maluku, di Ambon maksud saya. Nah, itu juga kami tetap memberikan fasilitas, karena kenapa? Bagaimanapun juga kami mensupport pemerintah setempat untuk mengentaskan COVID-19 ini, maka kami belum lepas, artinya belum keluar ini, masih ada yang berdomisili berkarantina di tempat kami, maka kami bisa laksanakan kegiatan kami cuma laksanakan 221. Jadi semua jumlahnya ada 5 angkatan. Tapi kalau nanti situasinya berkembang dalam waktu dekat ini bahwa COVID-19 sudah menurun di Ambon, maka tenaga kesehatan sudah berhenti, maka kami dilaksanakan kegiatan 32. 3 angkatan dan 2 angkatan. Oh gitu ya. Jadi kami mencoba dan artinya 197 ini kita harapkan semua kena. Karena kenapa? Aturan tidak boleh CPNS itu tidak mengikuti latsar 1 tahun setelah dia. Betul sekali. Itu sudah aturan Pak ya. Aturan. Kalau dia tidak ikut pelatihan dasar, maka kewajibannya, haknya sebagai CPNS akan diberhentikan. Oh iya, itu sebagai syarat mereka untuk lanjut ke tahap selanjutnya yaitu PNS ya Kak. Nah iya, itu tanggung jawab kami. Apapun itu, bagaimanapun itu adalah bagaimana upaya Balai Diklat semua CPNS yang sudah dinyatakan lulus dan sudah menjadi CPNS, dan harus kami upayakan semua harus ikut dengan teknik apapun caranya, kecuali yang bersangkutan tidak mau. Itu tidak masalah kan. Tapi selama dia masih mampu dan mau bersedia, pasti kami akan rekrut. Berarti data ini sudah masuk di Balai Diklat ya? Sudah masuk semua. Jumlahnya berapa kan tadi? 197 orang khusus Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Iya, wilayah Kementerian Agama ya. Memang agak berkurang sih sebenarnya dibanding tahun lalu. Oh, tahun lalu. Tahun lalu ya lebih 200 lebih, tapi ini sekarang agak kurang. Oh iya. Ini informasi menarik ya, sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Santrilogi dimanapun Anda berada.
Jadi karena kebetulan hadir di studio ini ada Kepala Balai Diklat Keagamaan Ambon yang sudah memberikan informasi kepada kita semua terkait bagaimana pelaksanaan CPNS, pelaksanaan Latsar ya. Ya, laksana. Latsar untuk tahun 2021. 2021. Rencananya di tanggal 1 kayak ya? 21. 21. 21 Agustus itu rencana ya, tapi bisa saja maju, bisa saja mundur. Nanti kita lihat situasinya. Oke, selanjutnya Kak, mungkin ini ada yang lebih menarik lagi. Balai Diklat Keagamaan ini kan visinya untuk mencetak sumber daya yang kompetitif ya dalam bidang masing-masing. Terus langkah yang dilakukan oleh balai ini bagaimana itu Kak untuk mencetak itu? Iya, perlu saya informasikan dulu. Sebenarnya saya tidak boleh katakan ini visi, Iya. karena kita kementerian tidak boleh ada visi di bawah presiden. Itu Iya, kita betul hargai. sekali. Tapi arah kebijakan saya sewaktu saya mulai memimpin atau menakodai Balai Diklat Keagamaan Ambon ini ada 3 tagline, ada 3 arah kebijakan saya harus saya raih. Artinya saya upayakan menuju ke sana. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana menciptakan sumber daya yang profesionalitas. Yang kedua menciptakan sumber daya manusia yang berintegritas dan sumber daya manusia yang berkompetitif. Jadi tagline-nya adalah protektif. Protektif. Profesional, integritas dan kompetitif. Kompetitif. Gitu. Dan ini akan saya tetap jadikan bagian bahwa ini adalah tanggung jawab saya, mudah-mudahan ini akan terwujud. Dan saya upayakan, artinya bekerja keras dan maksimal mungkin supaya bisa meraih protektif ini. Profesional, integritas, dan kompetitif. Berarti Balai Diklat juga ini di sumber dayanya ini bukan orang yang biasa-biasa saja Kak ya? Iya. Widya Suara ya namanya Kak? Namanya, ya. Yang Bapak turunkan biasa ke Balai Diklat atau pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa manusia super. Manusia super. Saya tidak bisa katakan manusia super. Kami upayakan untuk menjadikan manusia-manusia super. Karena kami, Balai Diklat adalah penyelenggara di mana akan mencetak orang-orang yang profesional. Betul. Bagaimana bisa profesional kalau kami sendiri tidak profesional? Nah, betul sekali. Dasarnya seperti itu. Olehnya itu, kami selalu berharap ada perubahan paradigma untuk peningkatan mutu dan kualitas. Iya. Tentu kami selalu menggembleng teman-teman Widya Suara, mengarahkan Widya Suara untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Betul. Saya selalu menekankan untuk selalu memperbarui, mengupdate pengetahuannya. Ini juga instruksi pemerintah bahwa seluruh ASN, bukan cuma Widya Suara, seluruh ASN itu diupayakan, diharapkan supaya ada peningkatan pengetahuannya 20 jam pelajaran per tahun. Iya. Diupayakan seperti itu instruksi. Nah, tentu kami juga, apalagi ASN saja, ASN biasa saja ditekankan seperti itu, apalagi kalau kami penyelenggara. Betul. Kami adalah, boleh dikata Widya Suara adalah maha guru. Maha guru. Ya, gurunya guru. Profesor ya kan? Profesornya guru kan. Profesornya guru. Ya, artinya harus berkualitas. Itu tuntutan. Dan saya mengharapkan memang selalu tekankan Widya Suara untuk selalu melakukan perubahan-perubahan peningkatan mutu dan kualitas. Saya selalu mengingatkan untuk banyak membaca. Itu yang paling pokok. Orang yang banyak membaca marwahnya jelas. Iya, pengetahuannya itu lebih luas lagi. Kelihatan auranya. Makanya saya selalu katakan bahwa bukankah kita sudah bukankah di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat sebelum dikatakan bahwa yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Betul sekali. Bukankah itu bahwa barang siapa orang yang berpengetahuan, beriman, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dia memiliki peran yang sangat luar biasa karena kita tidak pemimpin-pemimpin ini, para pemimpin misalkan pemimpin kampus ini kan bisa lewat dari Balai Diklat ini kayak. Iya. Lewat pelatihan Balai Diklat dia bisa seperti itu. Perlu kami jelaskan dulu bahwa untuk pejabat eselon 1 dan pejabat eselon 2, pejabat eselon 3 itu yang sudah menduduki jabatan itu harus melakukan kegiatan pelatihan PIM. Pelatihan PIM namanya. Bukan, sekarang untuk pejabat eselon 3 PKA namanya. PKA. Nah, pelatihan istilahnya keterampilan administrator. PKA kemudian kalau di bawahnya PKP. Untuk Balai Diklat itu kegiatan PKP untuk pejabat eselon 4. Pejabat eselon 4 dilaksanakan kegiatannya di Balai Diklat. Di Balai Diklat. Balai Diklat dulu namanya istilahnya PIM 4. PIM 4. Nah, semua yang mau jadi pejabat itu pejabat eselon 4 itu melalui kegiatan kami.
Harus punya SIM harus gitu. SIM, punya SIM, Punya SIM ya. pernah ikut kegiatan, Pernah ikut kegiatan. berkaitan dengan jabatannya. Itu sudah menjadi persyarat utama ya. Persyarat utama. Artinya jadi syaratan supaya kalau mau jadi pejabat ya harus punya, Harus ikut pelatihan harus dulu. ikut pelatihan. Tidak, bukan sudah ikut penjabat harus ikut pelatihan. Oh, begitu. Ya, jadi dukdik. Duk-dik. Duduk dulu kemudian dididik. Dididik. Kalau dulu ada aturan dikduk. Dikduk. Didik dulu baru duduk. Baru duduk. Nah, tapi kan itu tidak tahu apa perubahannya, kenapa sehingga dirubah perubahan apa aturan itu. Sekarang duduk dulu. Tapi ada juga saya kalau seperti saya dulu duduk dik dulu. Dik dulu. Nah, waktu sebelum saya jauh sebelum saya menjadi pejabat eselon 4 sudah didik dulu. Dididik dulu baru duduk. Nah, gitu ceritanya. Nah, begitu juga pejabat eselon 1, eselon 2 itu harus melalui pusat. Pejabat eselon 3 harus melalui pusat untuk untuk menduduki mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan itu. Nah, semua aspek yang ada, mau menjadi tenaga fungsional itu juga harus ikut, fungsional umum, fungsional tertentu itu harus mengikuti kegiatan. Harus mengikuti. Yang jelas fondasinya adalah harus ikut Latsar. Kalau dulu prajabatan. Sekarang namanya Latsar, sudah berubah lagi. Tidak boleh tidak ikut. Dan sertifikatnya hanya lahir di Balai Diklat. Oh, Balai Diklat. Luar biasa. Khusus untuk Kementerian Agama ya. Oh iya, betul sekali. Karena Balai Diklat ini kan di bawah naungan Kementerian Agama langsung ya. Oke, itu tadi bincang-bincang kita terkait dengan profesi dari Kak Mus ini sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Ambon. Bagaimana profesinya, kemudian program-program kerja yang ditawarkan di Balai Diklat, bagaimana mencetak sumber daya, itu yang penting Kak. Bagaimana mencetak sumber daya ASN yang kompetitif lah dalam bidangnya masing-masing. Sedikit lagi kita akan menggali mungkin juga Kak tentang bagaimana pengalaman organisasi dari Kak Mus ini yang selama ini sudah digeluti lah. Saya dengar Kak Mus ini selain kepala balai ini di Ambon juga punya aktivitas yang lain lagi seperti itu. Itu amanah. Oh, itu amanah. Amanah rakyat untuk rakyat. Nah, itu bisa diceritakan Kak. Kalau pengalaman organisasi saya mungkin sejak SMP sudah malah melintang di organisasi. Luar biasa. Ya, saya awalnya di Gembleng di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. IPNU ya. IPNU. Awalnya saya di Gembleng di situ sejak saya kelas 2 SMP. Tahun 83. Nah, setelah itu saya sudah mulai merasakan namanya Kongres Ansor di Lampung itu sejak kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Itu tahun berapa Kak? Tahun 84. 84. Insya Allah saya belum lahir. Iya, kemudian itulah awal fondasi saya mulai bergelut. Artinya memang didikan orang tua adalah didikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama. Darah saya adalah darah NU memang. Bahkan orang tua adalah guru pengajar di SMP Ma'arif, walaupun beliau pernah menjadi guru negeri, tapi karena dia berafiliasi politik di Nahdlatul Ulama, di Partai Nahdlatul Ulama pada waktu itu, maka dia harus tinggalkan bangku pegawai negerinya untuk masuk di betul-betul swasta. Jadi dia hibahkan dirinya untuk Nahdlatul Ulama. Bahkan sampai perubahan nama dari Nahdlatul Ulama menjadi Partai Persatuan Pembangunan, ya disitulah. Dan orang tua ini mendidik saya memang. Saya memang dipersiapkan kader salah satu dari saya 8 bersaudara. 8 bersaudara. Bapak anak berapa Pak? Saya anak ketiga. Anak ketiga, kemudian 6 diantaranya laki-laki, 2 diantaranya perempuan. Dan memang saya salah satunya memang anak yang dipersiapkan, dikaderisasi memang. Jadi di Gembleng memang diarahkan, dibawa supaya bisa bersentuhan NU ini di dalam tubuh. Itu awal fondasi. Kemudian masuk di dalam organisasi ini malah melintang, kemudian masuk di pengurus Ansor, jadi wakil ketua, kemudian masuk di mewakili IPNU. Di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ya, saya sempat menduduki jabatan bendahara umum di Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi pada waktu itu tidak gampang sebenarnya untuk menduduki bendahara, itu bukan orang-orang yang sembarangan. Betul sekali. Kalau sekarang masih sudah bisa menyebut, kalau saya dulu tidak bisa. Karena memang dulu KMP itu adalah organisasi elit pemerintahan. Artinya di zaman Orde Baru adalah organisasi pemuda milik pemerintah sebenarnya, plat merah. Makanya anggarannya dulu dari pemerintah. Nah, transisi itu masih dibawa naungan anggarannya di APBD, APBN dan sebagainya. Nah, untuk menduduki jabatan itu tidak sembarang untuk menduduki jabatan itu.
jadi ketua, sekretaris dan bendahara. Ini adalah orang-orang pilihan sebenarnya. Betul sekali. Dan saya bersyukur saya bersyukur karena baru sejarah pertama anak Ibnu menduduki jabatan bendahara dari kalangan Nahdien. Artinya Ansor tidak pernah menduduki jabatan tiga itu. Di antara tiga itu, ketua, sekretaris, bendahara. Menduduki jabatan bendahara itu tidak gampang. Artinya orang yang diperhitungkan sebenarnya. Pencapaian luar biasa itu. Pencapaian luar biasa pada waktu itu, dan saya bersyukur karena diamanahkan menjadi bendahara. Dan sampai sekarang saya masih disebut dengan Pak Ben. Kenapa? Pak Ben ya? Di Pak Ben saya selalu bilang saya juga bukan lagi jadi bendahara. KMP. Berarti panggilan itu masih melekat sampai sekarang nggak ya? Karena katanya semua orang itu menjadi bendahara cuma pengganti. Bendahara sesungguhnya ada di Ya, luar saya. biasa. Dan memang saya menciptakan laporan pertanggungjawaban di waktu saya menjadi bendahara, ada laporan pertanggungjawaban yang memang saya lakukan pertanggungjawaban anggaran itu, dan masih ada beberapa kabupaten kota memakai saya. Karena saya membuat indeks penganggaran. Ilmunya dari mana ini? Ilmunya dari Nah, ini yang penting ini yang penting. Ya, jadi track record, bala belintang itu, manuver-manuver politik yang saya lakukan ini, ilmu itu sebenarnya saya dapatkan dari Ibnu. Luar biasa. Dari Ibnu, dari Ansor, kami sudah digembla seperti sedemikian rupa. Nah, kalau kami sekarang ini berani meninggalkan kampung halaman, ada di tanah Ambon, itu kan ada didikan militansi memang. Luar biasa. Tidak mudah Pak meninggalkan kampung halaman dengan tidak ada persiapan yang ada dalam diri memahami tentang konsep kemasyarakatan. Nah, kalau tidak memahami tentang sosial kultur masyarakat, hati-hati. Betul. Tentu ini adalah satu bekal bagi saya bahwa saya pernah digembleng di Nahdien, dan alhamdulillah saya sampai sekarang ini masih menjadi kepala balai diklat. Dan saya bersyukur, saya mencoba untuk masuk dalam ranah akar rumput masyarakat dengan ikut bergabung di radio antar penduduk Indonesia wilayah 01 Ambon. Wih, luar biasa. Nah, itu. Ternyata saya baru 2 minggu sudah didaulat menjadi ketua Dewan Penasehat dan Pengawas. Dewan Pembina dan Penasehat Pengawas. Bukan pembina, Dewan Penasehat dan Pengawas Radio Antar Penduduk Indonesia 01. Di atasnya ketua umum. Di atasnya ketua 01. Saya tidak tahu, saya menolak jabatan ini karena kenapa? Saya mengatakan begini, saya ini kan pendatang. Saya juga bukan penduduk asli Ambon ya. Asli Ambon. Kok bisa diangkat seperti itu? Apa yang mendasarinya? Iya, betul. Jawabannya adalah terlepas dari saya kepala balai. Karena di situ ada juga pejabat. Nah, betul sekali. Ada pejabat lain, bahkan adiknya wakil gubernur saja, adiknya gubernur saja ada di situ. Maksud saya, kenapa dia upload ke saya ke situ? Karena dia melihat bahwa ada organisasi yang kelihatan. Ya, betul sih. Nah, itulah saya katakan bahwa berorganisasi dengan ikhlas marwahnya kelihatan. Wah. Orang hitung itu. Artinya orang lihat Tuhan ternyata menganugerahi wajah-wajah orang yang ikhlas berorganisasi. Betul kan. Dan itu kelihatan dan itu nampak katanya. Jadi saya bilang, ya kalau ini memang harapan rakyat, saya tidak bisa menolak. Karena kenapa? Ini kan tidak ada gaji. Ini betul untuk kepentingan masyarakat. Dan saya sudah bergabung, alhamdulillah ada kebangkitan. Pada saat saya sudah masuk sebagai ketua Dewan Penasehat, itu ternyata ada perubahan paradigma. Kemarin kita sudah, salah satu terobosannya adalah kita sudah melakukan raker yang dimana, walaupun raker ini raker kedua, tapi raker yang spektakuler menurut pengurus. Betul. Dan saya menganggap bahwa ini adalah terobosan baru, ini ada perubahan paradigma dalam rangka membangkitkan masyarakat dalam hal mendukung komunikasi informasi untuk program pemerintahan dan sebagainya. Kami harus berada di masyarakat. Saya turun di lapangan, bahkan kemarin minggu lalu sebelum saya ke Ternate ini, saya bagi-bagi takjil di pinggir jalan. Saya tidak memasang jabatan sebagai kepala balai. Saya menganggap bahwa saya adalah rakyat. Saya adalah dari rakyat untuk rakyat. Saya membagi-bagi. Sudah menjadi bagian dari Maluku ya, Pak. Provinsi Maluku. Saya katakan bahwa apapun itu, saya tidak bisa lagi membawa sufisme. Karena kenapa? Saya tentu punya tanggung jawab bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas untuk ASN di wilayah kerja saya. Betul. Sebagai penanggung jawab Balai Diklat, tentu saya akan mengharapkan tidak boleh lagi membawa misi untuk kepentingan suku saya. Saya berprinsip bahwa di mana tanah saya pijak, di situ langit saya junjung. Kadang kan kita biasanya ada konflik karena kepentingan gitu. Jadi kalau kita bisa hilangkan yang hal-hal yang seperti itu, saya kira itu hal yang sangat luar biasa, Kak ya. Kalau masih saya membawa sukuisme, maka tentu di pikiran saya adalah tidak ingin meningkatkan kualitas wilayah kerja. Betul. Karena kenapa ada sukuisme di dalam? Nah, olehnya itu kita selaku anak bangsa,
harus melepaskan itu. Kalau kita sudah diamanahkan, disitulah kita Betul. bagaimana meramu, bertanggung jawab, meningkatkan mutu dan kualitas hidup. Dan tentu harapan kita semua bahwa mudah-mudahan mudah-mudahan di mana kita di situ ditempatkan, mudah-mudahan bisa ada peningkatan mutu sesuai dengan harapan. Dan saya berharap bahwa sebagai penyelenggara, boleh dikata ini adalah laboratorium ASN Kementerian Agama yang saya pimpin. Mudah-mudahan ASN atau stakeholder di wilayah kerja saya semuanya bisa meningkatkan mutu dan kualitasnya, yaitu menjadi ASN yang profesional, berintegritas dan berkompetitif. Sangat luar biasa. Intinya protektif. Iya betul sekali. Jadi Kak Musriyadi ini bukan orang yang ini orang apa ya, baru sekitar 1 tahun lebih kah ya? 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan di Provinsi Maluku sudah bisa memberikan kontribusi besar buat masyarakat khususnya Maluku ini. Ini sangat luar biasa. Ini tidak bisa dipungkiri dari apa ya, didikan organisasi Kak ya, dari didikan organisasi. Saya harus akui kalau tidak ada organisasi yang pernah menjamin saya, tentu saya tidak. Dan itulah yang saya bersyukur sekali bahwa saya sudah bagian daripada organisasi di mana di dalamnya adalah didirikan oleh tokoh didirikan oleh ulama, yang tentu adalah barang siapa yang bergelut di dalam organisasi ulama tentu berkahnya akan. Iya. Intinya adalah kita dapat keberkahan Kak ya. Hidup. Betul sekali. Dimanapun kita berada, kalau kita pegang itu, Ya. pasti kita bisa bermanfaat bagi orang lain lah, begitu kira-kira Mas. Oke, mungkin itulah ya sahabat-sahabat Santrilogi dimanapun Anda berada, bincang-bincang santai kita dengan Kepala Balai Diklat Keagamaan Ambon. Saya sapa biasanya Kak Muiz ya. Saya sapa gitu, sapaan akrab kita itu Kak Muiz. Dia ini adalah, ya saya sekedar informasi juga bahwa saya salah satu didikan beliau, karena saya ini adalah peserta Latsar CPNS 2019 ya. Di Balai Diklat Keagamaan Ambon. Ini informasi saja. Jadi saya terima kasih banyak. Tanya dulu. Iya. Sebelum kita tutup ini acara, saya perlu jelaskan bahwa saya ini bernama Brahmana ya. Brahmana. Kalau di radio frekuensi ada nama Brahmana, ya saya lah orangnya. Oh, begitu. Dari tanah Ambon. Karena tidak ada nama Brahmana di Ambon, di frekuensi kecuali saya. Berarti kalau sebut Brahmana, kamu isi itu yang dimaksud. Oh. Maka saya kan diajak oleh Radio Al-Fatah untuk menjadi penyiar. Saya sudah 2 kali menyiar di sana dan alhamdulillah respon masyarakat luar biasa. Oh, jadi kakak profesi selain kepala balai, ternyata penyiar juga di radio apa Kak? Bukan Radio Al-Fatah. Radio Al-Fatah. 91,3. Frekuensinya 90? Di pelataran Masjid Al-Fatah. Oh iya, oke. Tapi bukan tugas pokok. Tapi Bukan. nama saya Brahmana loh. Iya. Hanya sekedar mengisi gitu saja. Untuk rakyat. Iya. Dari rakyat untuk rakyat. Luar biasa. Oke, itulah cerita singkat kita, berbagi pengalaman mulai dari aktivitas pekerjaan dari kamu di sini, kemudian pengalaman-pengalaman organisasi. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua, terutama para pendengar, para pemirsa, sahabat-sahabat Santrilogi dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe, khususnya untuk channel Santrilogi supaya bisa memberikan manfaat-manfaat yang lebih lagi ke depannya. Kita ketemu lagi di season selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kamu, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas amanah. Atau ada yang closing statement Kak? Ya, saya cuma mengatakan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.